Shalom, murid paling istimewa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9, penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Murid yang paling istimewa dari 12 murid adalah Yohanes. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bagaimana Yohanes murid ini, dia adalah murid yang bersandar di dada kanan Yesus. Saudara, kalau melihat berkat Tuhan, kalau melihat anakmu jadi polisi, anakmu jadi tentara, anakmu kerja di bank, anakmu jadi dokter, anakmu jadi kepala bank, saudara, tidak salah. Yesus tidak pernah marah kalau orang Kristen jadi kepala. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, murid yang paling spektakuler yang bernama Yohanes, dari semua murid yang ada, walaupun Petrus dikatakan dari ketua dari 12 murid, Yudas adalah bendahara, tetapi murid yang dikasihi Yesus, dia bernama Yohanes. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, peristiwa ini dia pemerintahan yang ada pada waktu itu, dia adalah murid yang usianya paling lama baru mati. Bahkan dia yang tidak mati syahid, matinya biasa, tetapi dengan catatan dia dibuang di pulau Patmos. Saudara, kalau saat ini pimpinanmu menempatkan engkau bukan di tempat yang strategis, berarti engkau sementara dibuang di pulau Patmos. Ayat yang ke-9 ini, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara, siapa yang tidak merasa kesusahan? Di satu pulau, Yohanes hanya seorang diri. Sepi tidak? Sepi. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada wifi. Zaman itu belum ada internet. Dan yang dia lakukan adalah menantikan Yesus. Ketekunan menantikan Yesus. Kalau saya hubungkan di zaman sekarang, berarti Yohanes rajin gereja, rajin berdoa, rajin puasa, rajin doa semalam-malaman, rajin kerja bakti. Dan itu semua dia lakukan dengan tekun. Saudara, kalau mau dipikir, ini bisa patah semangat. Murid-murid yang lain, yang 11 semua sudah meninggal. Tinggal dia satu-satunya. Kalau yang lain bisa patah semangat, ya Tuhan, mau bagaimana lagi Tuhan? Petrus mati, Yakobus mati, tinggal saya Tuhan. Tetapi dia tidak pernah patah semangat. Dia, pengharapanku hanya Yesus saja. Dia berpengharapan
Yesus saja. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau lihat jabatanmu akan naik spektakuler, jabatanmu akan naik signifikan, mari menanti-nantikan Yesus. Berarti Yohanes kalau dihubungkan dengan zaman sekarang, kalau bilang ibadah jam 9, setengah 9 dia selalu ada di gereja. Tetapi yang terjadi, jadwal jam 10 pagi, jam 11, bahkan ada yang setengah 11, ada yang jam 11 baru datang. Padahal ibadahnya jam 10 pagi. Tuhan tidak akan pernah menganggap istimewa. Dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, Paulus menulis 13 kitab, tetapi satu-satunya di perjanjian baru, satu-satunya di perjanjian baru yang menulis kitab Wahyu, kitab akhir zaman, kitab yang paling spektakuler adalah kitab Wahyu. Dan Tuhan mempercayakan hanya kepada Yohanes murid, bukan yang lain. Nah saudara, kalau mau mendapatkan kepercayaan istimewa dari sorga, mari rajin berdoa, rajin beribadah. Jangan suka datang terlambat di gereja, jangan suka cari masalah di gereja, jangan suka cari kesalahan gembala, jangan suka cari kesalahan jemaat yang lain. Mari mataku tertuju padamu, mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara, Yohanes salah satu murid yang digoreng, dibangan goreng hidup-hidup. Dia mengalami digoreng, minyak goreng yang panas, dan dia tidak mati. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri dia. Karena apa? Karena dia lengket sekali dengan Tuhan, lengket kayak perangko. Saudara, kalau saudara jauh dengan Tuhan, berarti berkatmu jauh. Sekali lagi, orang Kristen yang jauh dengan Tuhan, pasti berkatnya jauh. Tetapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, melekat dan bersandar di dada kanan Yesus, hanya murid satu-satunya yang bersandar, yang romantis sekali dengan Yesus adalah murid yang bernama Yohanes. Dia bertekun, dia tidak patah semangat, dia tidak gampang menyerah. Semua murid-murid, teman-teman 12 murid so mati semua, sepasnya sudah mati. Tinggal dia yang terakhir, satu-satunya murid yang matinya mati biasa, yang mati tidak disiksa dengan seperti Petrus, mati kepala di bawah. Hanyalah Yohanes ini. Dan ayat yang ke-7, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dia akan melihat langsung. Pada waktu kedatangan Yesus, muridnya akan melihat, murid pertama akan melihat kedatangan Yesus kedua kali. Oh, murid yang bernama Yohanes, mari dekat dengan Tuhan. Masalah seberat apapun yang kau pikul, kalau kau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Orang boleh gunting kamu, orang boleh tarik kamu supaya jatuh, tetapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, orang 100 kali mau gunting reputasimu, orang 100 kali mau jatuhkan kamu, tetap Tuhan akan bawa engkau secara perlahan-lahan. Bahkan bisa juga Tuhan bawa engkau seperti Raja Daud, dari gembala domba langsung naik jadi raja. Asalkan engkau betul-betul mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta 100% kepada Tuhan,
bukan cinta setengah-setengah. Tuhan Yesus memberkati.